Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat, secara sederhana, bagaimana inti dari pertidaksamaan irasional. Ibu kemarin sudah memberikan 8 soal, dan ada beberapa soal yang memang taraf kesulitannya memang cukup tinggi gitu ya Nak ya, terutama untuk soal nomor 8 dan juga soal nomor 5. Tapi kita tidak berkaca lagi atau kita tidak membahas soal 5 dan 8. Ibu akan membahas dari dasar dulu bagaimana inti dari pertidaksamaan irasional. Jadi pertidaksamaan irasional itu pertidaksamaan irasional. Nah, dari kata-katanya pertidaksamaan artinya itu nanti suatu soalnya ya, soal pada bab ini itu dia tidak menggunakan sama dengan ya. Kalau yang namanya sama dengan itu nanti persamaan. Karena bab ini namanya pertidaksamaan, maka nanti kebanyakan atau semua soal yaitu menggunakan tanda kalau tidak lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Sedangkan irasional itu adalah intinya soal-soal di sini nanti ya, fungsi-fungsi di sini nanti menggunakan akar ya, menggunakan tanda akar. Jadi hampir semua fungsi dalam suatu soal itu pasti ada tanda akar di sana. Nah, inti dari pertidaksamaan irasional itu hanya ada dua ya. Jadi intinya ini yang harus kalian pegang dalam setiap mengerjakan pertidaksamaan irasional. Yang pertama ya, inti yang pertama, ketika ada soal dengan tipe ada suatu fungsi fx kurang dari ada suatu fungsi gx. Jadi ini ada fungsi ya, fungsi itu berupa nanti entah itu 3 min x, entah itu 2x min 1 dan sebagainya. Kalau ada tipe soal seperti ini, ada akar kurang dari akar atau ada suatu akar, fungsi akar kurang dari tidak fungsi akar, atau misalkan suatu fungsi gx gitu ya. Nah, caranya kalian, misalkan soalnya seperti ini, caranya kalian harus mengerjakan berdasarkan langkah-langkah yang Ibu berikan seperti ini. Yang pertama adalah fx-nya itu harus kalian cari lebih dari 0, jadi tidak pakai akar. Jadi fungsi fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini yang langkah yang pertama. Dan fungsi gx-nya juga harus lebih sama dengan 0 ya, lebih dari sama dengan 0. Bu, bagaimana misalkan ngapa di soal itu nanti fungsinya tidak kurang dari, tapi misalkan akar fx kurang dari sama dengan, tidak hanya kurang dari tapi ada kata-kata sama dengan atau ada simbol sama dengan. Atau misalkan seperti ini, akar fx kurang dari sama dengan gx. Nah, berarti bagaimana cara penyelesaiannya Bu? Langkah-langkahnya sama seperti ini. Jadi entah itu nanti kurang dari atau kurang dari sama dengan ya, itu menggunakan pasti lebih dari sama dengan ya. Nanti bedanya itu yang kedua ini, yang dimana kedua fungsi ini dikuadratkan. Jadi fx-nya dikuadratkan, gx-nya dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, sama-sama dikuadratkan semua. Nah, jadi nanti bedanya itu nanti kalau misalkan yang atas ini dikuadratkan, tandanya kan hanya kurang dari. Tapi kalau ini nanti dikuadratkan, tandanya kurang dari sama dengan. Jadi bedanya itu kalau yang ini semuanya sama, tapi yang kedua ini nanti berbeda tergantung kurang dari sama dengan atau kurang dari. Ininya seperti itu. Dan yang terakhir, nah, muara dari setiap soal itu ya, untuk pertidaksamaan irasional itu kalian harus menentukan himpunan penyelesaiannya. Daerah mana yang mengikuti atau memenuhi syarat suatu fungsi dengan soal yang
yang berbeda-beda gitu kan ya, ada soal maka himpunan penyelesaian dari soal itu tuh mana. Nah itu yang ketiga itu adalah kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya dari fungsi atau soal fungsi yang telah diberikan. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama ini tadi irisannya ya dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Jadi kayak ibaratnya itu bertemunya ketiga atau kedua himpunan penyelesaian ini tuh di mana, itu termasuk himpunan penyelesaian akhir dari soal ini. Selanjutnya untuk yang kedua, misalnya ada suatu fungsi, akar suatu fungsi, tapi tandanya tidak kurang dari. Kalau atas ini kan kurang dari semuanya ya. Tapi kalau yang bawah ini adalah lebih dari tanpa akar dx. Nah, kalau seperti ini, langkah penyelesaiannya juga sama ya. Langkah penyelesaiannya juga sama. Yang pertama adalah fx-nya tanpa akar. Fx-nya tanpa akar itu lebih dari sama dengan 0. Sama kayak ini. Dan ya, kalau yang ini kan gx-nya lebih dari sama dengan 0 ya, Nak. Nah, tapi kalau tandanya lebih dari ya, ini nanti gx-nya berubah jadi kurang dari. Jadi gx kurang dari 0 dan tidak pakai sama dengan. Jadi intinya tuh ini. Yang Ibu kasih kotakan ini. Untuk masalah ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, yang kedua, syarat yang kedua tetap sama-sama, yaitu kedua fungsinya dikuadratkan. Dan yang ketiga itu sama juga, himpunan penyelesaian soal itu merupakan himpunan penyelesaian syarat pertama, irisannya dengan himpunan penyelesaian syarat kedua. Nah, misalkan ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau misalkan ada suatu soal di mana akar sih semuanya akar fx gitu kan ya, ini juga gx, ada suatu akar gitu, tapi ini lebih dari, berarti ikut yang mana ya Bu gitu ya. Ada suatu akar, dua-duanya akar gitu kan, tapi lebih dari, apakah ikut yang pertama atau yang kedua? Sedangkan dua-duanya ini kan tidak ada ya, tidak ada rumus seperti ini, berarti ikut yang mana? Nah, kalau ada akar tapi kok lebih dari, kita pakainya yang pertama ya. Kenapa? Karena ini kan tinggal dibalik aja ya, tinggal dibalik. Jadi misalkan ada fx lebih dari gx, bisa saja Ibu tuliskan ya, ini tuh juga bisa saja dengan gx nya dulu Ibu tulis dulu juga nggak apa-apa, gx dulu, tapi tandanya tetap dia ini kan menuju ke yang lebih besar, jadi tandanya ini lebih besarnya tuh mengarah ke fx, maka bisa tetap aja, berarti ini tetap ke fx nya ini sama, Nak. Atas bawah ini sama, makanya kalau ada soal seperti ini ikut yang pertama. Hanya ini saja inti dari pertidaksamaan irasional. Oke ya. Sekarang kita latihan soal. Contoh soalnya Ibu misalkan ada dua. Contoh misalkan example-nya. Ini singkat aja, simpel ya. Ada suatu soal, misalkan ada suatu fungsi di mana x min 5 kurang dari 3. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional ini. Misalkan seperti itu. Nah, kalian lihat syaratnya cuma ada dua. Kita pakai yang satu atau yang kedua. Karena ini kurang dari, ya kita pasti pakai yang pertama, gitu kan ya. Kurang dari, berarti kita pakai yang pertama. Di mana buktinya yang mana Bu? Oh yang ini ya. Ada suatu fungsi, akar suatu fungsi kurang dari fungsi ya tanpa akar. Maka langkahnya yang pertama sesuai ini ya. Sesuai dengan syarat ini, maka langkah pertama, fungsi fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Bu, fx itu yang mana? Toh ini fx, ini gx ya, ini suatu fungsi fx, ini gx. Ini dimisalkan aja sih, Nak, kayak gitu sih, disimbolkan aja, ini disimbolkan. Jadi ini bisa nanti misalkan 3 min x gitu kan, atau x kuadrat plus berapa. Nah itu hanya simbol saja. Berarti kalau kayak gini, akar x min 5
berarti X min 5-nya ini merupakan fx, sedangkan 3 ini merupakan gx gitu. Nah, berarti langkah pertama fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi entah ini nanti kurang dari atau kurang dari sama dengan, langkahnya tetap sama-sama, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 tanpa akar gitu ya. Maka kita masukkan fx-nya itu adalah x min 5 lebih dari sama dengan 0. Maka x min 5-nya pindah ke ruas ya, ke kanan, berarti lebih dari sama dengan 5. Itu ya. Nah, sekarang yang kedua atau yang ini, fx-nya sudah sama dengan 0 gitu kan ya. Sekarang gx-nya. Nah, karena gx ini kan nggak punya variabel x, hanya 3 saja, maka gx-nya itu tidak menghasilkan x, maka 0 gitu ya, atau maksudnya tidak ada penyelesaiannya ya, tidak ada suatu nilai yang bisa dihasilkan di situ, maka kita skip. Sekarang yang proses yang kedua, dimana di sini dikatakan kedua fungsi harus dikuadratkan, maka akar x min 5 kurang dari 3 ini harus dikuadratkan. Nah, bagaimana caranya? Berarti ya ini dikuadratkan aja. Akar kok dikuadratkan, berarti akarnya hilang gitu kan ya. Sehingga hasilnya x min 5 kurang dari 9. X kurang dari 9 plus 5. X-nya kurang dari 14. Nah, maka kita tinggal menghitung atau mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi, ini yang ketiga, Ibu taruh sini. Kita buat garis bilangan. Dimana di sini ada 5, karena 5-nya kan lebih dari sama dengan, berarti 5-nya titiknya tertutup ya, berarti ini 5. Dan kalau 14-nya karena dia tidak menggunakan sama dengan, hanya kurang dari, maka dia terbuka titiknya. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama, persamaan pertama, yaitu x plus 5, maka x-nya arah panahnya harus 5 ke kanan gitu ya, 5 ke kanan. Sedangkan yang 14 kurang dari, x kurang dari 14, sehingga arah panahnya ke kiri. Nah, perpotongan antara yang ini ya, ini perpotongan antara himpunan penyelesaian 1 dan yang kedua itu merupakan, atau irisan yang pertama dan kedua, himpunan penyelesaian yang pertama kedua itu merupakan himpunan penyelesaian akhir, sehingga himpunan penyelesaian akhirnya itu adalah x merupakan anggota ya, anggotanya x itu adalah antara 5 kurang dari x kurang dari 14, dimana x merupakan anggota bilangan real kayak gitu ya. Kenapa ini kurang dari sama dengan? Karena ini tertutup gitu ya. Dan kenapa ini kurang dari saja? Karena di sini hanya kurang dari saja tanpa ada sama dengan, seperti itu. Contoh lagi yang kedua, misalkan ada contoh soal akar, misalkan x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari x plus 2. Nah, sekarang lebih dari, berarti kita ikut yang syarat yang kedua ini ya, yang ini. Maka langkah-langkahnya yang pertama, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi langkah pertama, ini ya, ini kan fx ya, ini harus sama dengan 0 tanpa akar. Jadi x kuadrat plus 2x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Pasti ini lebih dari sama dengan, tidak hanya lebih dari, tapi ada sama dengannya, lebih dari sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Perfaktorannya kayak cara SMP ya nak ya. Nah, ini ada 2, ada 3. Kalau dikalikan nanti ada 3, tapi kalau dijumlahkan ada 2. Berarti di sini ada 3 dan juga 1. Nah, berarti ini x kuadrat min x, berarti ini plus gini ya, hasilnya kan seperti ini. Ini kali ini x kuadrat min x ditambah 3x. Nah, ini seperti ini pemfaktorannya. Kalau misalkan kalian belum paham pemfaktoran, silahkan belajar sendiri, buka link atau buka
YouTube atau Google dan searching bagaimana cara pemfaktoran gitu ya. Ibu sudah tidak membahas lagi karena ini memang sudah harus kalian kuasai sejak SMP. Berarti nilai X-nya ini, kita kembali lagi ke sini ya. Nilai X-nya ini berarti min 3 karena pindah ruas kan ya nak ya. Dan X-nya ini adalah sama dengan 1 karena pindah ruas. Nah, karena di sini kan belum tahu ya, apakah dia ini lingkarannya nanti tertutup atau terbuka. Maka kita harus mengujinya dengan garis bilangan. Dimana ini adalah min 3, ini adalah 1. Ibu buka dulu ini ya. Tutup titiknya ini. Kayak pertidaksamaan nilai mutlak, kita uji dulu ya. Kalau misalkan di sini kita ambil nilai 1 juta misalkan ya, kita masukkan ke sini, hasilnya positif atau negatif gitu kan ya. 1 juta tambah 3 positif, 1 juta kurang 1 hasilnya juga positif, berarti nilainya ini positif. Nah, biasanya kalau ini positif, yang kiri, yang sebelah ruas kirinya juga positif, sedangkan yang tengahnya biasanya negatif. Hampir bisa dipastikan seperti itu ya, Nah ya. Tapi yang dicari di sini adalah lebih dari sama dengan, maka yang lebih dari 0 ya, itu adalah suatu bilangan yang positif, maka kita cari yang positif seperti ini. Oke. Kenapa ini kok berarti ini terbuka atau tertutup ya Bu ya lingkarannya? Karena di sini kurang dari sama lebih dari sama dengan, maka di sini nilai titiknya atau titiknya itu kita penuhi lingkarannya sehingga tertutup. Oke, langkah pertama sudah, sedangkan kita masih punya ini ya, ini dan ini ya, dan gx nya itu harus kurang dari 0 nih ya, kurang dari 0 berarti ini dan di bawahnya ya, gx berarti ini ya, berarti x plus 2 itu harus kurang dari 0 karena syarat ini ya, syaratnya di sini, maka ini harus gx nya kurang dari 0 juga. Maka nilai x nya pindah ruas min 2 2 nya pindah ruas jadi min 2. Nah ini juga nanti kita kepakai juga. Sedangkan yang syarat kedua ya, syarat kedua itu kedua fungsi harus dikuadratkan. Berarti ini kuadratkan, akar x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari x plus 2 ini harus dikuadratkan. Jadi ini adalah kalau dikuadratkan, akar dikuadratkan kan akarnya hilang ya, sehingga dia menjadi fungsi itu sendiri seperti ini, dan lebih dari x plus 2 kuadrat, x kuadrat plus 2x plus 2x min 3 lebih dari, kalau kuadrat x, ibu langsung cepat saja. Misalkan kalian tidak paham ya, kalian buat seperti ini ya, x plus 2 x plus 2 ini kalikan kayak gitu ya, tapi ibu cepet aja ini. Berarti ini tambah 4x plus 4 gitu ya, hasilnya seperti ini nah. Lalu kita atur ruasnya, kita taruh semuanya ke ruas kiri, dimana ibu tulis dulu di sini tuan rumahnya ini ya, yang sebelah kiri dulu, baru yang sini yang pindahan kita berarti gantikan ya dengan tandanya yang diubah. Berarti ini menjadi min x kuadrat min 4x min 4 lebih dari 0. Sekarang yang kuadrat sama kuadrat 0 gitu ya, plus 2x min 4x berarti min 2x min 3 min 4 min 7 lebih dari 0. Karena x nya ini kan ada negatifnya, padahal x kan nggak bisa ini ya, tanda yang x itu tidak boleh negatif, maka kita hilangkan dengan cara kita kalikan negatif, maka ini hasilnya menjadi 2x plus 7. Ini juga sama ya, harus dikalikan juga, maka dia berubah menjadi positif lebih dari 0. Maka 2x lebih dari min 7, x nya lebih dari min 7 per 2, atau x nya itu adalah min 3,5, lebih dari min 3,5. Oke, sekarang kita buat ini yang ketiga ya, kita buat garis bilangannya. Di sini tadi yang ini ya, kita tulis lagi, di sini tertutup 3, di
sini tertutup 1, sedangkan yang ini min 2, min 2 nya Bu taruh sini aja, min 2, dan ini min 3,5. Ini terbuka ya Nak ya, sorry, ini karena ini nggak pakai sama dengan, ini nggak pakai sama dengan, jadi ini terbuka, tertutup, ini tertutup, dan ini juga terbuka yang min 3,5. Oke, sekarang kita lihat arahnya. Karena ini tadi ini min 3 ya, min 3 sini, dan ini 1 ke sana. Terus yang syaratnya ini adalah x kurang dari min 2, berarti ini ke sini. Terus untuk yang x nya ini ya, x nya lebih dari min 3,5, berarti ke sana. Oke, sehingga perpotongan atau irisan dari ketiga persamaan ketiga himpunan penyelesaian ini adalah di sini. Nah, ini gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini, dimana min 3,5 kurang dari x kurang dari min 2 gitu. Oke ya, sekarang kalian coba untuk soal selanjutnya, soal sederhana saja ya. Kita mulai soal sederhana aja, yang soal 8 kemarin Ibu belum koreksi. Ngapa Ibu tunda dulu, Ibu pending dulu. Kalian kerjakan soal ini dulu ya Nak. Ada ada 3 soal yang Ibu berikan kepada kalian, tolong kalian kerjakan gitu ya. Yang pertama soalnya akar misalkan 6 min x kuadrat kurang dari misalkan 10, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, akar misalkan x kuadrat min 3 lebih dari misalkan 4. Dan yang ketiga, akar misalkan 2x min 4 lebih dari akar x min 1. Nah ini ya, silahkan kerjakan 3 soal ini di buku kalian, lalu kalian kirimkan jawabannya ke Ibu ya. Jadi kerjakan sendiri, salah tidak apa-apa, dan jangan share ke grup atau ke teman-teman, biarkan teman-teman kalian itu mengerjakan sendiri sebisanya gitu ya. Ada 3 soal ini. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri. Apabila ada yang belum paham, silakan bertanya. Misalkan belum paham lagi, kalian masih bisa membuka sumber referensi belajar yang lain. Mungkin kalian cocok dengan YouTube, kalian cocok ada suatu blog atau ada suatu buku online, silahkan kalian belajar lewat situ juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi tidak harus sumber belajarnya dari Ibu gitu ya. Oke, Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.